Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang takwa seperti manusia. Saudara-saudara yang terkasih, di pagi hari yang cerah dan penuh berkat ini, kita kembali berkumpul untuk merenungkan sabda Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita mengawali permenungan kita dengan doa pembuka. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa, Sang Pencipta manusia, dengan kasih-Mu Engkau menciptakan kami dan memanggil kami untuk melestarikan ciptaan-Mu. Semoga kami mampu menjaga karya ciptaan-Mu itu seturut kehendak-Mu. Lindungilah kami agar kami tekun berdoa dan kami puji dan bersyukur yang berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami untuk merenungkan sabda-Mu. Semoga apa yang akan kami renungkan bersama dapat kami tanamkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat hal itu, Yesus marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa tidak menerima kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Kemudian Yesus memeluk anak-anak itu, meletakkan tangan ke atas mereka dan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang orang-orang yang membawa anak-anak kepada Yesus agar Yesus dapat menjamah mereka. Namun, para murid melarang mereka untuk melakukan hal itu. Mungkin karena menganggap anak-anak itu tidak berperan dan tidak berpengaruh pada perutusan Yesus. Hal itu membuat Yesus marah dan mengatakan agar para murid membiarkan anak-anak itu datang kepada Yesus dan Yesus dapat menjamah mereka. Alasan Yesus adalah orang-orang yang seperti anak-anak itulah yang mempunyai kerajaan surga. Yesus mau mengatakan bahwa kita harus menerima kerajaan Allah seperti seorang anak kecil. Kita tahu bahwa seorang anak kecil memiliki sikap jujur, lugu, terbuka, polos, gembira, suka damai, dan tidak menyimpan dendam atau kemarahan. Mereka mudah memaafkan dan bergantung pada orang yang lebih dewasa. Semua itu menunjukkan kepolosan dan ketulusan hati mereka. Hati yang seperti itulah yang harus kita miliki agar kita boleh menerima kerajaan Allah. Tanpa itu, kita tidak layak masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, apakah kita yang saat ini sudah bukan anak kecil, kita yang sudah dewasa, masih memiliki hati seperti seorang anak kecil? Mungkin kebanyakan dari kita akan mengatakan tidak. Seiring dengan pertambahan usia, kita semakin memiliki banyak kemampuan dan semakin mandiri. Kemandirian ini membuat kita mampu menentukan apa yang menjadi pilihan dan kesukaan kita. Kita tidak lagi bergantung kepada pihak lain. Sisi negatifnya, seringkali kita selalu menolak masukan atau kritikan atau peringatan dari orang lain, juga dari Tuhan sendiri. Kita terlalu egois, menginginkan apa yang kita inginkan itu harus sejalan dengan yang kita mau.
Ketika ada yang menginginkan tentang hal yang kurang pas, kita malah tersinggung dan merasa diremehkan. Selain itu, dalam bacaan Injil hari ini, kita melihat Yesus sangat memperhatikan keselamatan dan pembinaan rohani anak-anak. Oleh karena itu, sebagai orang tua atau orang yang sudah dewasa, hendaknya kita juga senantiasa memperhatikan kehidupan rohani anak-anak dan menuntun mereka kepada Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, semoga kita menjaga hati kita agar menjadi seperti hati seorang anak kecil. Semoga kita juga selalu memperhatikan pembinaan iman anak-anak kita. Semoga. Saudara-saudari yang terkasih, barang siapa tidak menerima kerajaan Allah seperti anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Itulah pesan dari kitab suci dan perenungan kita hari ini. Marilah kita mengakhiri perenungan kita dengan doa penutup. Kita berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, kami bersyukur atas rahmat surgawi yang kami terima melalui perenungan sabda-Mu. Kuatkanlah kami dalam suka dan duka hidup ini, sambil terus-menerus mencari kepenuhan kerajaan-Mu. Semoga kami pun terdorong untuk bertekun dalam doa dan terus-menerus memperhatikan sesama, terutama mereka yang lemah, miskin, tersinggir, dan difabel sambil menantikan kedatangan kerajaan. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.